Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masufah Muhsin dengan NIM 123201022. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab daripada ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan, yang mana ada 5 pertanyaan daripada ujian akhir semester Manajemen Pengetahuan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan atau yang disebut knowledge management, dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Oke, manajemen pengetahuan atau yang disebut knowledge management merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendistribusikan pengetahuan dalam organisasi. Nah, dalam konteks organisasi pendidikan Islam, penerapan manajemen pengetahuan itu sangat penting karena dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran serta mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Dengan adanya manajemen pengetahuan yang baik, informasi yang relevan dan bermanfaat dengan mudah diakses oleh pengajar dan siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Namun, penerapan manajemen pengetahuan di lembaga keagamaan ini seringkali terhambat oleh resistensi terhadap perubahan, di mana sebagian besar staf dan pengurus merasa lebih nyaman dengan metode tradisional yang telah lama diterapkan. Nah, keterbatasan sumber daya baik dalam hal teknologi maupun pelatihan juga menjadi penghalang signifikan. Nah, mahasiswa sering kali muncul kesadaran bahwa meskipun ada potensi besar untuk memanfaatkan manajemen pengetahuan, tantangan dalam mengubah budaya dan sikap di dalam organisasi menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui strategi yang tepat. Nah, nomor 2 yaitu perbedaan tacit knowledge dan explicit knowledge itu perbedaan yang sangat penting untuk memahami dalam konteks manajemen pengetahuan. Nah, adapun tacit knowledge adalah pengetahuan yang sulit diungkapkan. Nah, ini tuh biasanya diperoleh melalui pengalaman pribadi seperti keterampilan dan intuisi yang dimiliki oleh individu. Contohnya, dalam dunia pesantren, seorang pengasuh mungkin memiliki keterampilan mengajar, namun tidak dapat diajarkan secara formal melalui buku. Sebaliknya, explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat dituliskan dan dibagikan secara formal, seperti buku pedoman tata cara ibadah yang tersedia untuk santri. Nah, pada diskusi mahasiswa seringkali menekatkan pentingnya mengintegrasikan kedua jenis pengetahuan ini dengan menggabungkan tacit knowledge yang bersifat personal dengan explicit knowledge yang lebih terstruktur. Nah, lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan adaptif, di mana santri dapat belajar daripada pengalaman praktis sambil memiliki akses ke informasi yang jelas dan terorganisir. Nah, pertanyaan dari nomor 3, yang mana bagaimana proses knowledge knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, pada proses knowledge sharing ini, dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman dibangun melalui beberapa elemen kunci, yakni akhlak kerja yang baik, kepercayaan, dan budaya kolegial. Yang mana akhlak kerja yang baik mendorong anggota untuk saling menghormati dan terbuka dalam berbagai pengetahuan, menciptakan suasana yang kondusif untuk kolaborasi, serta kepercayaan antar anggota yang sangat penting, karena hubungan yang kuat membuat individu merasa aman untuk membagikan informasi atau ide-ide
yang mereka tanpa takut dihakimi gitu. Nah, dari budaya kolegial ini yang mendukung kolaborasi dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok di masjid atau program belajar bersama. Nah, dalam diskusi mahasiswa juga seringkali ditekankan bahwa menciptakan ruang untuk saling berbagi, baik secara formal maupun informal. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan kolektif dengan mengembangkan ekosistem pengetahuan yang baik. Organisasi pendidikan Islam juga dapat memaksimalkan potensi setiap anggotanya dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif lagi. Oke, pada pertanyaan nomor 4, yang mana sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan yang menurut Anda paling krusial dan mengapa? Terus tunjukkan contoh penerapan dalam konteks organisasi yang Anda kenal. Oke, pada pertanyaan nomor 4 ini, siklus manajemen pengetahuan terdiri daripada 5 tahapan, yang mana ada identifikasi, pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan. Nah, di setiap 5 tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengetahuan dapat dikelola dengan baik. Tahap identifikasi juga melibatkan penentuan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, setelah itu dalam tahap pengumpulan informasi, informasi yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, tahap pengolahan berfokus pada perorganisasian dan analisis informasi agar dapat dipahami dengan lebih baik. Nah, distribusi adalah tahapan yang paling krusial karena tanpa distribusi yang baik, pengetahuan tidak akan sampai kepada orang yang membutuhkannya. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah pesantren, itu sistem informasi yang memudahkan akses materi ajar sangat penting. Kenapa? Agar santri mendapatkan pemanfaatkan pengetahuan yang dengan baik gitu. Nah, terakhir pemanfaatan pengetahuan dalam tahap di mana informasi yang telah didistribusikan diterapkan dalam praktik. Nah, eh, diterapkan dalam praktik. Nah, diskusi pada kalangan mahasiswa juga sering mengarah pada pemahaman bahwa efektivitas distribusi pengetahuan sangatlah berpengaruh terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan kepada bagaimana pengetahuan tersebut disebarkan dan dipraktikkan. Nah, adapun pertanyaan nomor 5 ini, apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis. Nah, eh, pada pada jawaban nomor 5 ini, teknologi informasi memainkan peran penting yang sangat penting dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan dengan meningkatkan aksesibilitas informasi dan memfasilitasi kolaborasi di antara anggota organisasi. Dengan adanya teknologi informasi dapat dengan mudah diakses semua anggota. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai pengetahuan. Namun penggunaan teknologi juga membawa tantangan seperti keterbatasan dalam pelatihan staf dan resistensi terhadap penggunaan teknologi baru. Nah, mahasiswa sering mengemukakan bahwa meskipun teknologi dapat mempercepat proses pengetahuan atau kesenjangan digital di antara anggota organisasi dapat menjadi penghalang dan penerapan yang efektif. Nah, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki akses pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, penerapan teknologi yang tepat dan pelatihan yang memadai akan membantu organisasi dalam mengatasi tantangan ini. Sehingga potensi manajemen pengetahuan dapat dimaksimalkan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan efektivitas operasional di lembaga pendidikan Islam. Oke, dapat saya simpulkan 5 pertanyaan yang saya telah jawab tadi, yang mana eh, kesimpulan dari pembahasan mengenai manajemen pengetahuan dalam konteks organisasi pendidikan Islam menyoroti pentingnya pendekatan sistematis dalam mengelola pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran yang sangat dibutuhkan di era informasi saat ini. Namun tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya menjadi penghalang yang perlu diatasi gitu. Dalam hal ini pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara tacit knowledge melalui pengalaman dapat memperkaya proses pembelajaran, sementara explicit knowledge juga tersedia dalam bentuk dokumen maupun buku yang memberikan struktur yang jelas. Nah, daripada proses knowledge sharing yang didasarkan nilai-nilai Islaman, yaitu akhlak, kepercayaan, dan budaya kolegial merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Nah, akhlak kerja yang baik mendorong anggota untuk saling menghormati dan berbagi informasi, sedangkan kepercayaan memperkuat hubungan antara anggota sehingga mereka merasakan nyaman untuk berbagi pengetahuan. Nah, dari budaya kolegial ini yang dapat ditumbuhkan melalui kegiatan diskusi dan pembelajaran bersama juga sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan yang kolektif. Nah, dalam siklus manajemen pengetahuan terdapat dari beberapa tahapan yang harus dilalui, yang mana ada identifikasi, pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan. Dari 5 tahapan ini, distribusi menjadi uh, yang paling krusial. Karena apa? Karena tanpa distribusi yang efektif, pengetahuan tidak akan sampai kepada orang yang membutuhkannya. Misalkan dalam konteks pesantren, sistem informasi yang memudahkan akses materi ajar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, dalam peran teknologi informasi juga mendukung sistem manajemen pengetahuan sangat signifikan. Kenapa teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan memfasilitasi kolaborasi antar organisasi. Namun tantangan seperti keterbatasan pelatihan dan resistensi terhadap teknologi baru harus diperhatikan agar potensi teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penerapan manajemen pengetahuan yang efektif dalam organisasi pendidikan Islam dapat organisasi pendidikan Islam dapat membawa dampak positif yang besar gitu, meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lembaga untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Baik, sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.